Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Priyatna akan menjelaskan tentang tugas besar etik WMB dengan dosen Bapak Dr. Anus Budiantoro MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir positif dari modul 3. Berikut daftar isinya: pengertian berpikir positif, ciri-ciri orang yang berpikir positif, aspek-aspek berpikir positif, manfaat dan efek berpikir positif, kiat dan tips mengembangkan sikap positif. Apa yang dimaksud dengan berpikir positif? Berpikir positif adalah cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi, sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Berpikir positif terdiri dari 3 komponen, yaitu muatan pikiran, penggunaan pikiran, dan pengawasan pikiran. Muatan pikiran adalah berbagai bentuk pemikiran yang memiliki kriteria benar, baik, dan bermanfaat. Penggunaan pikiran adalah memasukkan muatan positif pada ruang pikiran, namun tindakan tersebut masih rendah dan perlu diaktualisasikan dalam tindakan. Pengawasan pikiran untuk mengetahui muatan apa saja yang masuk ke ruang pikiran, serta mengeluarkan hal-hal negatif dan digantikan dengan hal positif. Ciri-ciri orang yang berpikir positif: selalu menyelesaikan masalah, pantang menyerah, memiliki mental kuat, percaya diri, kreatif. Aspek-aspek dalam berpikir positif menurut Albrecht 1980. 1. Positive expectation. 2. Self-alternative. 3. Non-judgment talking. 4. Realistic adaptation. Positive expectation selalu membutuhkan diri pada kesuksesan dan optimisme dan menjauhkan diri dari rasa takut atau kegagalan. Self-alternative fokus pada kemampuan diri sendiri. Non-judgment talking tidak menilai sesuatu dengan negatif. 4. Realistic adaptation sadar akan kekurangan diri sendiri dan segera melakukan perbaikan. Manfaat berpikir positif: health, feeling of success, optimism, positive emotion, positive response up to failure, self-confidence, creative, positive relationship. Health: seseorang yang berpikir positif akan lebih sehat karena dia akan terhindar dari stres dan hanya akan menimbulkan berbagai penyakit. Feeling of success: yakin terhadap kemampuan diri sendiri dalam menghadapi suatu masalah. Optimis akan menimbulkan rasa optimisme. Positive emotion: menimbulkan perasaan senang atau positif. Positive response to failure: mengambil hikmah dari kegagalan dan mencari kesempatan lain. Self-confidence atau percaya diri. Kreatif akan memunculkan ide-ide brilian. Positive relationship: menjalin hubungan sosial yang positif. Berpikir positif merupakan suatu jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Kiat dan tips mengembangkan sikap positif: bersikap optimis, menerima segala apa adanya, cepat pulih, bercerita, antusias, lebih peka, rendah hati, bersyukur, beriman, berharap, humoris, sportif. Dan berikut saya akan menjelaskan tentang motivasi berprestasi dari modul 5. Aspek-aspek berpikir positif: harapan yang positif, afirmasi diri, pernyataan yang tidak menilai, dan penyesuaian diri yang realistis. Harapan yang positif: ketika individu mendapatkan masalah, maka aspek harapan yang positif akan mengarahkan pikirannya untuk melakukan sesuatu dengan lebih memusatkan perhatiannya pada kesuksesan, optimisme, pemecahan masalah, dan menjauhkan diri dari perasaan takut gagal, serta memperbanyak penggunaan kata-kata yang mengandung harapan seperti "saya dapat melakukannya". Afirmasi diri: dengan aspek afirmasi diri ini, ketika seseorang mendapatkan masalah, maka dia akan lebih memusatkan perhatiannya pada kekuatan diri, kepercayaan diri, dan melihat dirinya secara positif. Pernyataan yang tidak menilai: sesuatu yang pernyataan yang lebih menggambarkan keadaan daripada menilai keadaan yang tidak fanatik. Penyesuaian diri yang realistis: dengan aspek penyesuaian diri yang realistis ini, seseorang yang menghadapi masalah akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan yang terjadi. Efek-efek berpikir positif: menurut Abraham, orang yang berpikir positif akan memiliki intelijensi yang tinggi dan akan bertindak dengan perencanaan yang matang dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan pemahaman yang baik serta mampu menangani lingkungan yang efektif.
Menurut Andrea, orang yang berpikir positif akan menghadirkan kebahagiaan, sukacita, kesehatan, serta kesuksesan dalam setiap situasi dan tindakan. Menurut Yuspita, orang yang berpikir positif akan mengarahkan seseorang pada sikap optimis, menyukai tantangan, mencari solusi, dan punya kemauan yang kuat. Berikut langkah-langkah berpikir positif. A. Menemukan pelajaran spesifik, menggunakan pelajaran yang sudah didapatkan, membuka atas sebagai pelajaran positif. Menemukan pelajaran yang spesifik, yakni mengaktifkan pikiran untuk menemukan pelajaran-pelajaran spesifik yang benar dan cocok untuk keadaan diri hari ini, karena tidak memungkinkan menyerap hikmah secara keseluruhan dari satu waktu. Menggunakan pelajaran yang sudah didapatkan dalam hal spesifik dalam usaha meraih keinginan berikutnya. Membuka diri atas berbagai pelajaran positif yang diilhamkan oleh kesalahan diri sendiri, nasihat, dan seterusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir positif. 1. Religiusitas. Religiusitas atau agama dapat membantu individu mendapatkan penyembuhan dari berbagai penyakit pikiran, hati, jiwa, dan tubuh. Kepercayaan diri. Individu yang mampu mempercayai dirinya sendiri dapat dengan mudah berpikir positif terhadap kondisi yang sedang dihadapinya. Sosial adalah dukungan dari orang-orang sekitar, sehingga individu tersebut dapat berpikir positif. Nah, berikut ada faktor-faktor yang meliputi dari faktor religiusitas. 1. Faktor sosial. Menurut Toules, faktor sosial dalam agama terdiri dari berbagai pengaruh terhadap keyakinan dan perilaku keagamaan, pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak. Faktor alami. Faktor alami yang mempengaruhi religiusitas seseorang menurut Toules ialah pengalaman mengenai dunia nyata. Faktor kebutuhan. Menurut Toules, manusia merasa tidak aman dalam menghadapi berbagai bahaya yang mengancamnya. Faktor intelektual. Kemampuan berpikir dalam bentuk kata-kata dan mempergunakan kata-kata sebagai alat untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Selain 4 faktor tersebut, menurut Jalaluddin menjelaskan ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal berpengaruh terhadap perkembangan religiusitas meliputi faktor hereditas, tingkat usia, kepribadian, kondisi jiwa seseorang. Faktor eksternal, lingkungan tempat seorang tinggal menjadi faktor ekstern yang bisa mempengaruhi religiusitasnya. Pada umumnya lingkungan tersebut terbagi menjadi 3 bagian. 1. Lingkungan keluarga, lingkungan institusional, dan lingkungan masyarakat. Berikut penjelasan saya tentang tugas ETQ-MB dari modul 3 dan modul 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.